Iya Bu, iya bisa Langsung Bu. saja saya percepat Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Dari ini kita mulai Bapak Ibu. Selamat berjumpa kembali. Tadi kita sudah berdoa. Kita mulai dengan bacaan basmalah saja bersama-sama. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pada sesi ini kita akan mengadakan pertemuan untuk presentasi. Kita mulai dulu dengan permainan seri foto bersama sekitar 5 menit. Itu perkiraan kegiatan. Kemudian untuk presentasi kelompok Bapak Ibu, tanggung jawab peran kelompok itu ada presenter. Presenter adalah yang berperan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B1, terima kasih atas kesempatan diberikan oleh Ibu Pendamping. Tugas kelompok nilai-nilai luhur asal daerah akan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Next. Yang share ini. Oh ya. Apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Demikianlah tadi presentasi dari kelompok B1. Mungkin ada tanggapan dari kelompok B2. Kami persilahkan. Oke, ada Bu. Ya, Pak Andi Alimuddin. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Kami dari kelompok B2. Saya tertarik di yang terakhir tadi, sepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Jadi Bapak tadi menyebutkan bahwa ada salah satu permainan olahraga tradisional yang ingin dilestarikan yaitu masalo. Itu sesuatu yang sangat luar biasa. Namun pertanyaan saya Bu, Pak, itu adalah ini permainan olahraga masalo ini diterapkan di sekolah dalam bentuk seperti apa? Apakah dimasukkan di dalam kurikulum nantinya, ataukah dimasukkan di kegiatan eskul? Itu yang perlu saya pertanyakan. Apakah dimasukkan di kurikulum atau dimasukkan hanya di ekstrakurikuler saja? Terus permainan olahraga tradisional ini, kalaupun misalnya dimasukkan, apakah di setiap minggu atau per 2 minggu atau setiap hari? Ya mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baiklah. Untuk dari kelompok B1 akan dijawab oleh Ibu Rahmani. Tak, ya. Jawab ya? Langsung jawab. Atau bagusnya ditampung dulu mungkin pertanyaannya. Ditampung dulu. Siapa tahu ada pertanyaan yang mirip langsung. Siapa tahu ada yang pertanyaan yang lain. Jadi, satu seri mau dibuka berapa pertanyaan gitu Ibu. Ibu membuka sesi ini untuk berapa pertanyaan? Untuk berapa penanya? Diberikan. Sesi ini saya buka untuk dua atau 3 penanya. Dua aja. Silakan. Oke, sekarang kami persilakan untuk kelompok B2 untuk bertanya. Ibu Andi. Penanya kedua. Ibu Rasdiana. Rasa. Oh, Rasdiana Rasa. Iya. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan terkait dengan ada di slide ketiga ya. Tadi ada di slide ketiga itu tentang Damang Bugis ya yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin bisa dijelaskan dulu bagaimana keterkaitannya ini dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara supaya kelaknya bisa jadi sebuah referensi bagi kami juga bahwa ini sesuai ya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena saya lihat tadi di slide-nya hanya sepintas kalimat ya
Ya mungkin sebenarnya umum kita dengar, tapi mungkin perlu diperjelas di forum ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Satu lagi mungkin Bu. dua ya. Dua. Ya, dua saja. Jadi demikianlah tadi pertanyaan dari kelompok B2. Kami persilakan Ibu Rahmanizi untuk menjawab dari pertanyaan kelompok B2. Kami persilakan. Terima kasih banyak kepada kelompok B1 yang telah mengajukan pertanyaan kepada kelompok kami. Baik, langsung saja pertanyaan dari Pak Andi yang menanyakan bahwa masa law ini diterapkan apakah dalam bentuk kurikulum atau ke ekstrakurikulernya. Jadi kemarin di sini kami mendiskusikan, kami mencoba memberikan usulan bahwa masa law ini bisa dijadikan permainan yang menjadi salah satu metode pembelajaran. Jadi bukan sekedar di ekstrakurikuler bisa masuk, tapi mungkin hanya sekedar strategi bermain yang umumnya saja. Kami di sini ingin menampilkan sesuatu hal yang berbeda, di mana dalam pembelajaran kadang kita menggunakan atau mengadopsi model-model pembelajaran dari luar yang kadang sebutannya menggunakan bahasa Inggris dan sebagainya. Kami ingin mencoba memunculkan satu metode pembelajaran atau strategi pembelajaran di sini di dalam kelas, dalam pembelajaran. Jadi misalnya satu pembelajaran kita desain. Kami contohkan misalnya kita sedang mengajarkan materi misalnya IPA. Kita mengajarkan materi IPA misalnya fungsi alat indera. Nah, kita bisa mengajar di lapangan. Jadi mengajarkan materi menurut kami bukan sekedar hanya di kelas tapi bisa di lapangan. Kami ingin mencoba merancang bahwa mengajar di luar kelas bisa menggunakan salah satunya memunculkan permainan tradisional ini. Jadi dibagi ke dalam beberapa kelompok strateginya. Kemudian anak bermain seperti biasanya. Tetapi yang menjadi hal yang berbeda di sini adalah diberikannya pertanyaan kunci. Jadi misalnya pada saat anak bermain kan kalau dia tertangkap maka akan keluar dari permainan. Tapi kami memberikan syarat ketika tertangkap dan bisa menjawab pertanyaan kunci yang ada pada segmen permainan itu, maka bisa terus melanjutkan permainan. Jadi seperti itu Pak yang kami maksudkan. Untuk ekstrakurikuler boleh tetap dimasukkan, tetapi pastinya tentu hanya untuk permainan secara umumnya. Namun kami di sini ingin mencoba mengangkat bahwa permainan tradisional bisa diterapkan ke dalam pembelajaran. Itu tadi salah satu contohnya. Jadi materi apa saja yang kita ajarkan, bisa jadi IPS, tentang benua, bisa saja tentang bahasa Indonesia, tentang kalimat. Jadi apa saja yang bisa kita jadikan pertanyaan kunci yang kita kemas dalam bentuk permainan. Gitu mungkin Pak, untuk pertanyaan Pak Andi. Iya, terima kasih Ibu atas jawaban yang diberikan. Ya, memang sangat bagus karena bukan hanya di dalam bentuk ekstra, tapi hampir di setiap pelajaran ada disisipkan hal-hal seperti itu, permainan-permainan seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Alhamdulillah, jadi kami langsung ke pertanyaan kedua ya. Untuk Ibu Rasdiana Rasa, tadi menanyakan di slide ketiga, ada 3 potong kalimat di situ yang kami masukkan, Riolowi Napati Roang. Jadi maksudnya di sini hampir sama dengan di depan menjadi panutan, itu kalau dalam bahasa Bugis. Jadi bagaimana seorang guru menjadi panutan di depan siswa, di depan masyarakat, seperti itu. Jadi rioloi napati ruang, maksudnya dia yang menjadi contoh. Kemudian yang kedua, ritengai tosiraga-raga. Jadi maksudnya di tengah kita saling merangkul, saling memberi semangat, saling bekerja sama, saling bergotong royong, gitu. Jadi itu kami anggap berkaitan dengan di tengah menggugah kemauan atau memberikan semangat. Nah, kemudian yang ketiga, Rimonri Napatin Roki, maksudnya Matinro itu sama dengan menuntun atau memberikan dukungan. Jadi seperti itu. Di belakang guru diharapkan memberikan dukungan kepada anak-anak dalam menemukan potensi dirinya. Itu mungkin dari kami. Ya, demikianlah tadi jawaban dari kelompok
B1 kelompok kami. Mungkin masih ada tanggapan dari kelompok B2. Mungkin ada tambahan dari Bu Isna. Iya, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Tadi pertanyaan pertama dari Pandi yang menanyakan apakah permainan Masalow ini bisa dimasukkan di dalam kurikulum. Kita sebagai tenaga pendidik, kita sudah berada di dalam kurikulum. Masalow ini hanyalah salah satu model pembelajaran yang bisa kita terapkan kepada peserta didik. Peserta didik pada dasarnya itu suka bermain. Daripada kita terus berceramah tanpa ada bukti nyata, sekarang peserta didik lebih suka bermain, lebih suka aksi nyata. Kemudian kita kaitkan dengan budaya kita, yaitu ada permainan-permainan tradisional. Masalow sangat bagus kita terapkan untuk dalam mengajarkan pada peserta didik. Jadi ini hanyalah salah satu model pembelajaran yang bisa kita terapkan untuk memberikan pembelajaran supaya peserta didik lebih mengerti apa yang kita ingin capai pada tujuan pembelajaran. Kemudian pertanyaan kedua, sejalan tadi dengan Ibu Rahmanisi, budaya kita, rioloi, napati ruang, kemudian ritengai, nato siraga-raga, kemudian rimonri, napatin roki. Jadi kita sebagai tenaga pendidik itu benar-benar harus menuntun peserta didik supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya, bisa lebih cakap, bisa lebih terampil, bisa menambah pengetahuan yang lebih dibandingkan apa yang telah dia miliki. Demikian Pak. Tambahan dari saya. Ibu Armi. Ya, terima kasih Bu atas tambahan jawabannya. Ibu. Ya. Ibu moderator atau mana? Ya. Baiklah, demikian tadi tambahan dari Ibu Risna. Mungkin masih ada jawaban dari Ibu Risna. Mungkin masih ada tanggapan dari kelompok B2. Kami persilakan. Masih ada, Bu? Sudah cukup mungkin. Sudah cukup? Berarti sudah presentasi kami sudah dimengerti mungkin. Cukup jelas dengan pertanyaan dan jawabannya telah diberikan. Insya Allah bisa dipahami. Ya, kemudian Iya, dibuka makasih pada banyak, Bu. sesi 2. Buka sesi 2 untuk pertanyaan lagi. Masih ada waktu lama. Ada 12 menit lagi. Oh iya. Buka sesi yang kedua. Silakan. Baiklah. Baiklah, kami akan membuka pertanyaan untuk sesi kedua. Kami persilahkan untuk kelompok B2. Silakan. Ya, Ibu Andi Nuriana, kami persilahkan. Silakan Bu Andi Nuriana. Ya, terima kasih Bu Armi Nugraha sudah mempersilahkan saya untuk mengajukan sebuah pertanyaan. Pertanyaan cuma sederhana, cuman agak kepikiran. Tadi ada saya lihat di slide 3 di situ mengatakan mengembangkan pembelajaran permainan tradisional ya. Mengembangkan pembelajaran dalam kelas. Saya ingin tahu supaya teman-teman juga mungkin bisa jadi bahan referensi nantinya, permainan tradisional apa yang dapat dimainkan di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, kami persilakan untuk pertanyaan kedua, Ibu Suprihati Nur, silahkan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya secara umum, kira-kira konteks kultural pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, apakah kira-kira penerapannya kita bicara jenjang ya, mulai dari mungkin jenjang paling dasar tingkat sampai ke jenjang tengah. Nah, kira-kira penerapan ini apakah apa ya? Secara kontekstual, misalnya Ki Hajar Dewantara ini mungkin ada yang akan di tingkat dasar, apakah sinergi misalnya ketika kita terapkan di tingkat menengah. Nah, maaf Ibu, bisa dipahami maksud saya. Bisa. Karena kan tadi kita membicarakan permainan-permainan tradisional yang bisa kita terapkan mengadopsi kearifan lokal yang ada di lingkungan kita, terutama di Bugis, di Sopeng. Nah, kira-kira ketika permainan tradisional ini kita terapkan, kita mentah itu kita masukkan belum, entah kita masukkan dalam bisa kita adopsi apakah nilai yang ada di permainan tradisional ini dan kan di jenjang SD, SMP sampai kemudian jenjang tinggi seperti itu. Maaf, tak dipaham maksud saya. Maksudnya keinginan pertanyaan saya itu Bisa. Oke. saya saja pertanyaannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Baiklah, sekarang sudah 2 pertanyaan dari kelompok B2. Kami persilakan kepada teman kelompok yang lain untuk kami untuk menjawab dari pertanyaan Ibu Suprihatin. Silakan. Apa tadi pertanyaannya Bu Silakan Suprihatin? Ibu Rahmaningsih. Terima kasih. Jadi dari Bu Andi Nuriana, sebelum saya menjawab, kembali mungkin kami ingin mengingatkan bahwa jadikanlah siapa saja sebagai guru dan jadikanlah semua tempat adalah kelas. Jadi mungkin seperti itu. Jadi mungkin maksud dari kami tadi itu pembelajaran dalam kelas itu bukan maksudnya betul-betul kita ada di dalam kelas. Namun kami mencoba menjawab ketika pertanyaannya betul-betul kita realnya berada di dalam kelas, permainan apa saja. Saya rasa banyak permainan tradisional kita seperti makadendeng, itu yang permainan apa itu kayak congklak itu kan ada juga di Bugis ya. Cuma versinya mungkin berbeda. Ada yang menggunakan bola. Pecongkang. Ya. Apa pecongkang ya? Iya. Yang penting jangan pecongkang di kelas, bahaya lemari. Pecongkang. Ya. Jadi itu mungkin saya rasa banyak permainan tradisional kita yang bisa dilaksanakan di dalam kelas, yang ringan-ringan seperti itu tadi bermain arit yang main bola pakai batu, itu semua kan bisa kita jadikan permainan tradisional. Betul. Ya, saya lupa bahasa Bugisnya. Itu bisa kita kreasikan, ya. Bisa jadi mungkin kita membuatkan peraturan, batunya diganti dengan pertanyaan lah, atau apa diisi dengan pertanyaan, kemudian mana batu yang terakhir kita ambil itu yang menjadi pertanyaan untuk kita, kemudian kita jawab. Jadi saya rasa banyak sekali permainan-permainan tradisional yang bukan hanya bisa dilaksanakan di lapangan, tetapi kembali lagi tadi, kelas ini bukan dalam artian berada di dalam ruangan, bisa jadi kita berada di luar ruangan, tetapi itu adalah kelas kita. Tapi jika betul-betul berada dalam kelas yang real, banyak permainan tradisional yang bisa kita terapkan, tergantung kita kondisikan saja. Jadi saya rasa permainan tradisional tidak kalah dengan permainan-permainan lain yang biasa kita adopsi dari luar. Seperti itu mungkin. Ya. Langsung ke yang Ibu tadi ya, mumpung ada kesempatan. Jadi untuk Ibu Suprihatin Nur, mengenai kearifan lokal di semua jenjang, jadi permainan bukan dalam artian bahwa nanti di tingkat sekolah dasar akan
mereka senangi. Saya rasa yang lebih mungkin yang di tingkatan SMP, SMA, mereka juga akan menyenangi ketika kita kemas dengan lebih menarik lagi. Mungkin usia mereka sudah beranjak dewasa, remaja, tetapi terkadang pemikiran anak-anak itu akan muncul kembali. Dan tidak apalah sekali-kali kita menerapkan pembelajaran yang berbasis permainan. Saya pahami kekhawatiran Ibu Supriyati Nur karena jangankan di tingkatan SMP, SMA, anak-anak berada di kelas 6 saja, terkadang pembawaan anak kelas 6 berbeda dengan yang ada di kelas rendah. Terkadang ada yang kelihatan acuh tak acuh ketika diberikan permainan atau apalah, ketika mereka merasa bahwa tidak sesuai lagi dengan umurnya. Tetapi kembali lagi ketika mungkin kita kemas dengan lebih menarik lagi, saya rasa di jenjang SMP, SMA juga bisa untuk permainan tradisional ini. Dan ini cuma salah satunya saja. Mengenai kearifan lokal yang bisa kita terapkan dari Ki Hajar Dewantara dalam dunia atau kontekstual kita banyak. Seperti tadi budaya Pangaderang, Sipaka Tau Sipaka Lebih itu sangat nyambung dengan apa yang digelakkan oleh Ki Hajar yang menginginkan kita memberikan pendidikan yang memerdekakan. Itu mungkin. Terima kasih. Iya, demikianlah tadi jawaban dari kelompok kami. Mungkin masih ada yang atau tambahan. Ya, dari saya terima kasih atas jawaban dari Ibu Rahmaningsi. Saya rasa itu cukup jelas. Yang diutarakan tadi permainan-permainan yang dapat diterapkan di kelas. Terima kasih. Bagaimana dengan Ibu Supriyati Nur dengan jawaban dari kelompok kami? Iya, kasih. Terima. Ya. Baiklah. Mungkin ya Pak Amir Mahmud, silakan Pak. Tambahan sedikit barangkali untuk Ibu Supriyati Nur. Kekhawatirannya memang kayaknya sejalan dengan apa yang saya rasakan karena selevel dalam tingkatan sekolah. Ya, kami sama-sama berada di jenjang SMK. Memang sih. Jadi kalau pertanyaan tadi sosiokultural dihubungkan dengan filosofi, kalau menurut saya itu filosofi Ki Hajar Dewantara itu universal. Cuman yang tidak bisa mungkin diterima adalah materi permainannya ketika satu permainan itu mau diterapkan di tingkatan SD atau mungkin di kelas 4, kelas 5, bahkan tadi dibilang Ibu Rahmaningsi bahwa kelas 5 saja dengan kelas 6 berbeda, apatah lagi misalnya di kelas SMP, SMTP, atau SMK, atau SMA, SLTA. Jadi saya ulang kembali, ya universal filosofinya Ki Hajar Dewantara. Yang membedakan itu penerimaan siswa kita. Jadi tekniknya sama tadi disampaikan Ibu Rahmaningsi, bahwa mungkin kreativitasnya kita, bagaimana meramu permainan itu supaya bisa diterima di kalangan yang berbeda, sesuai dengan peruntukannya untuk tingkatan yang berbeda. Mungkin itu tambahan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu? Dari kelompok B2, bagaimana? Saya sudah ini ya, sudah teman-teman dari kelompok B. Iya. Bisa diterima dari penanya, sudah puas dengan jawabannya. Sudah. Silakan sampaikan. Kalau sudah, silakan disimpulkan untuk penulis tadi rangkumannya, masih ada waktu. Ya, 2-3 menit lagi. Silakan rangkumannya disimpulkan harapannya. Disampaikan dalam forum ini. Silakan Bapak Muhammad Askar.
Pastinya nulisnya ya yang menyampaikan. Iya, tulis. Kan yang mencatat tulis tadi. Dicatat. Ya. Baik, Bu. Tadi dicatat Bu, tapi bagian ketinggalan karena jaringan kayaknya putus-putus. Oh iya. Tadi di sesi pertama pertanyaan dari Bapak Andi Alimuddin. Di situ katakan dalam bentuk apa masalah atau permainan tradisional masalah diterapkan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Terus dilanjutkan dengan pertanyaan Ibu Rasdiana Razak. Tentang permainan tradisional. Permainan tradisional ini dijelaskan bagaimana keterkaitannya dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus pertanyaan pertama tadi dijawab oleh teman kelompok kami, Ibu Rahmaningsi. Permainan tradisional dimasukkan sebagai strategi pembelajaran yang dikaitkan dengan materi yang akan diajarkan. Permainannya sama dengan biasanya, cuma di sini bisa diberi pertanyaan kunci untuk setiap segmen permainan agar tetap bisa melanjutkan permainan. Terus yang kedua tadi pertanyaan tentang keterkaitan dengan trilogi pendidikan. Banyak permainan tradisional yang bisa dimasuk dalam pembelajaran. Permainan tradisional yang ringan. Terus sesi kedua tadi itu ada pertanyaan Ibu Andi Nuriana. Permainan tradisional apa saja yang bisa diterapkan kelas? Di sini dijawab oleh Ibu Rahmaningsi. Banyak permainan tradisional yang bisa dikemas dalam pembelajaran. Jadi permainan tradisional yang levelnya itu yang ringan-ringan. Terus pertanyaan dari Ibu Supriyati Nur, apakah kira-kira konteks kultural penerapannya dapat diterapkan di jenjang dasar, menengah, dan ke atas? Di sini dijawab oleh Pak Amir. Filosofi Ki Hajar bersifat universal, yang membedakan adalah penerimaan peserta didik, teknik-teknik permainan yang kita terapkan. Baik. Cukup Bapak, terima kasih waktunya sudah habis. Aplaus untuk kelompok 1 Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Berikutnya adalah untuk kelompok B2. Waktunya dari sekarang. Silahkan dimulai Bapak Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami memulai mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan untuk memperkenalkan nama-nama teman kelompok kami. Yang pertama ada Andi Alimuddin, beliau nanti yang akan memaparkan materi. Kemudian ada Ibu Rasdiana Razak yang akan bertindak sebagai notulen. Selanjutnya ada Ibu Supriyati Nur yang akan memberikan jawaban. Kemudian yang terakhir adalah saya sendiri, Andi Nuriana, sebagai moderator atau presenter. Baik, Bapak Ibu, walaupun kami sudah menunjuk Ibu Supriyati Nur sebagai pemberi
jawaban, namun kami beranggapan tetap memberikan jawaban semua Sama-sama. kami. Gantian. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Andi. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Andi Alimuddin untuk memaparkan materi. Sebelumnya saya share screen dulu. Iya, sebentar. Sudah tampil? Ya, bisa tampilkan. Sudah ada tampil? Belum, Bu. Belum ada. Belum. Belum tampil, Bu. Saya ulang sekali lagi, sepertinya jaring. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kami berempat dalam masalah apa kekuatan konteks sosial kultural di daerah Anda yang jalan yang memikiran KHD. Mungkin bisa di slide selanjutnya langsung saja karena waktu yang membatasi kita. Next. Iya, sebentar. Faktor jaringan jadi agak gambar. Makin deras di tempat saya. Alhamdulillah. Sama Ibu, di sini jaringan juga kurang. Ya. Ya, jadi pertanyaan pemantiknya itu ada tiga. Ada tiga. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural daerah Anda yang sejalan dengan pikiran KHD? Yang kedua, bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Dan yang ketiga, sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal terapkan sosial budaya di daerah Anda yang dapat di selanjutnya. Jadi hasil diskusi kami berempat, alhamdulillah. Yang pertama, apa kekuatan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD. Jadi ada tiga yang kami rembukan. Yang pertama itu adalah sipaka tahu, sipaka inge, dan menerapkan mata pelajaran muatan lokal, khususnya bahasa daerah Bugis. Yang ketiga, adanya ekstrakurikuler permainan olahraga tradisional. Lanjut. Ini poin kedua, nomor 2. Bagaimana pemikiran KHD dapat dikontekstualkan sesuaikan dengan nilai luhur kearifan budaya daerah asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Jadi jawaban kami berempat yaitu budaya sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih merupakan budaya yang berasal dari masyarakat Bugis. Budaya sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih dapat diartikan sebagai sikap saling menghormati atau menghargai, sikap menasihati atau mengingatkan, dan saling memuliakan. Sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih juga dapat diartikan sebagai landasan seseorang atau kelompok dalam berperilaku kepada orang yang dituakan dan sesama teman-teman maupun kepada yang lebih muda. Prinsip sipaka tahu, sipaka inge, dan sipaka lebih merupakan budaya suku Bugis yang memiliki pengaruh positif terhadap pembentukan kepribadian setiap individu. Lanjut.
Prinsip inilah yang terus diamalkan masyarakat Bugis untuk membangun pendidikan karakter, khususnya di tengah derasnya arus globalisasi. Sebab bagi masyarakat Bugis, pendidikan karakter merupakan salah satu bagian terpenting dalam kehidupan. Prinsip tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang budi pekerti. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bagaimana jiwa manusia tersusun atas 3 kekuatan atau trisakti utama, yaitu cipta atau pikiran, rasa atau hati, dan karsa atau kemauan. Dari filosofi itu diharapkan muncul nilai-nilai karakter siswa dimulai dari religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab, dan lain-lain. Lanjut. Karena pengaruh gawai perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin cepat dikhawatirkan menyebabkan bahasa daerah dan permainan tradisional akan tergerus, maka dari itu diharapkan di tiap sekolah tetap memasukkan pelajaran bahasa daerah dan permainan tradisional pada kegiatan eskul. Ini diharapkan dapat melestarikan bahasa daerah dan permainan olahraga tradisional yang merupakan budaya daerah, di mana Ki Hajar Dewantara banyak menekankan nilai budaya pada pengajarannya. Ini pun sesuai dengan kodrat alam, terkhusus dengan kodrat budaya. Hal ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan bahwa menuntun kodrat anak harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sepakati satu kekuatan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal, sosial budaya di daerah Anda yang diterapkan. Jadi jawaban kami di kelompok B2 itu, bermain merupakan kodrat anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, permainan anak itulah pendidikan. Dalam hal ini, pendidik harus memahami bahwa kodrat anak adalah bermain, sehingga pembelajaran bisa diintegrasikan dengan bermain sambil belajar, atau belajar sambil bermain. Ini sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah kita, di mana di Sopeng ada beberapa permainan daerah dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler, yaitu Majeka, Mahadang, Masalo. Jadi itulah presentasi kami di kelompok B2. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Andi Nuriana. Baik, terima kasih kepada Pak Andi Alimuddin sudah memaparkan materi kami. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu untuk memberikan tanggapan atau bertanya. Jadi kami membuka 2 sesi seperti pada kelompok sebelumnya. Sesi pertama silahkan mengajukan 2 pertanyaan dan sesi kedua silahkan mengajukan 2 pertanyaan kembali. Baik, silahkan Bapak Ibu yang mengacungkan tangan akan kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Dengan ini dipersilahkan. Ya, sudah ada penanya pertama yaitu siap-siap ya Ibu Rosdiana Razak sebagai notulen. Kami siap, Bu. Ya. Kemudian ya kita persilahkan kepada Bapak Muhammad Aska untuk mengajukan pertanyaan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bu, perlu diketahui bahwa sekarang itu pembelajaran terutama di kurikulum Merdeka Belajar itu pembelajaran digitalisasi itu sudah sangat berkembang. Nah, pertanyaan saya Bu, kira-kira ada cara untuk mengkombinasikan pembelajaran dari sosiokultural daerah tadi ke dalam pembelajaran digitalisasi? Cukup. Terima kasih. Bisa diulang sekali lagi. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengkombinasikan pembelajaran yang ada hubungannya dengan sosiokultural di dalam pembelajaran digitalisasi?
Ya, bagaimana Ibu Rosdiana Rasak, sudah didapat pertanyaannya? Ya. Sudah. Selanjutnya penanya kedua. Silakan yang ingin bertanya. Saya, Bu. Oh ya, silakan Ibu Risnawati. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di slide 3 tadi, Pak Bu, ada di situ mengatakan bahwa permainan tradisional dimasukkan di kegiatan ekstrakurikuler. Yang menjadi pertanyaan, kegiatan ekstrakurikuler itu kan biasanya di luar jam pelajaran, kemudian hanya beberapa mata pelajaran yang ada di dalam ekstra itu. Apakah hanya di kegiatan ekstrakurikuler saja bisa diterapkan permainan itu? Kemudian tadi juga menitik beratkan pada sipakat tahu, sipakat lebih, bisa diberikan contoh, mungkin model pembelajaran. Tabe, bisa satu pertanyaan saja. Nanti sesi kedua ajukan pertanyaan lagi. Oh iya ya. Oke. Jadi yang pertanyaan pertama tadi tentang permainan tradisional dimasukkan di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi artinya di sini di luar jam pelajaran yang ada selama 45 menit itu. Jadi terima kasih. Bagaimana Bu Rosdiana Rasak, apa mau mungkin lebih jelasnya pertanyaannya apakah perbedaan tradisional di eskul saja atau bagaimana perannya dengan pembelajaran seperti itu ya? Oke, bisa diterapkan. Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengajukan 2 pertanyaan. Jadi saya persilahkan kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan tersebut. Rasdian, diulang kembali bisa pertanyaannya teman-teman sebagai notulen pertanyaan. Oh ya, silakan. Ya. Tadi di pertanyaan pertama ada dari Mama Aska, yaitu tentang bagaimana pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu sudah berkembang, terkhususnya pada digitalisasi, literasi. Nah, pertanyaannya bagaimana? Apakah ada cara mengkombinasikan dengan pembelajaran yang sosial-kultural itu dengan digitalisasi perkembangan? Untuk pertanyaan kedua tadi dari Bu Risnawati mengenai apakah karena permainan tradisional itu dimasukkan dalam kegiatan eskul saja. Pertanyaannya, apakah kegiatan permainan tradisional ini hanya sebatas di eskul ataukah bisa dimasukkan dalam proses pembelajaran, dalam artian diselipkan. Kalau misalnya ada, bisa diberikan contoh seperti itu, Bu Supratnur. Ya, terima kasih Ibu Rosdiana Rasak sudah mengulang pertanyaannya. Jadi dipersilahkan kepada teman-teman untuk menjawab, Ibu Suprihatinur, Pak Andi Alimuddin, atau Ibu Rosdiana Rasak sendiri. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Suprihatinur dari kelompok B2. Terima kasih banyak pertanyaan dari Pak Aska tentang pembelajaran digitalisasi, bagaimana menguatkan dengan sosiokultural. Terima kasih. Ya, dari hasil diskusi ini, bagaimana mengkontekstualkan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah. Di sini kami mengambil kearifan lokal dari budaya Bugis, yaitu Sipakatau, Sipakainge, dan Sipakalebih. Kalau tadi Ibu Fasilitator bertanya itu apa sih artinya, mungkin kurang lebih artinya itu Sipakatau, Sipakainge, Sipakalebih ini dalam bahasa Bugis. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu mungkin bisa diartikan saling menghargai, saling menghormati, dan saling mengingatkan. Nah, ketika kita berbicara tentang saling menghargai, menghormati, dan mengingatkan, saya menitik beratkan pernyataan ini atau saya menitik beratkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan budi pekerti. Jadi dalam pembelajaran kita
itu ada 3 aspek yang kita nilai, ya kan? Jadi ada aspek pengetahuan, kemudian ada aspek keterampilan, dan ada aspek sikap. Nah, ketiga filosofi ini itu kita bisa masukkan dalam penilaian sikap. Bagaimana kemudian kita mengcombine dengan pembelajaran digitalisasi? Saya kira ketika kita belajar dalam kelas, kita tidak hanya menitik beratkan pada pembelajaran pengetahuan saja atau keterampilan saja, tapi kita juga bisa memberikan penilaian sikap dari siswa atau anak didik kita. Kemudian bagaimana mengcombine dengan apakah ada pembelajaran yang bisa menerapkan ketiganya ini. Nah, aspek-aspek ini kan berkaitan dengan sikapnya siswa. Bagaimana dia menerima pembelajaran dalam kelas, bagaimana dia bersikap dalam kelas, bagaimana ketika dia diberikan tugas, bagaimana kemudian ketika mereka diberikan kerja kelompok. Di situ kita bisa melihat bagaimana dia bekerja sama dengan teman-temannya. Apakah dalam kerja sama kita menerapkan ketiga sikap ini. Nah, dari ketiga sikap ini kita bisa menilai. Dari pembelajaran ini kita bisa menilai bagaimana aspek pengetahuannya dan bagaimana dia bersikap kepada teman-temannya, bagaimana dia menerima pembelajaran dalam kelas. Kemudian ketika kita berbicara tentang pembelajaran digitalisasi, sekarang saya rasa banyak aplikasi-aplikasi, baik itu aplikasi yang bisa kita mainkan di HP maupun kita bisa aplikasikan di laptop atau PC yang bisa bisa permainan ya. Jadi selain semacam gamers, bukan gamers, semacam permainan, tapi di dalamnya pembelajaran pengetahuannya siswa. Bagaimana kita menerapkannya? Kita bisa membuat misalnya kemarin banyak kegiatan-kegiatan pelatihan membuat aplikasi permainan yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran. Nah, dari sini mungkin kita bisa buat sebuah pembelajaran, sebuah aplikasi yang bisa memasukkan aspek-aspek pengetahuannya siswa sambil kita bisa masukkan keterampilannya siswa. Kita bisa mengkolaborasi dalam aplikasi gamers ini. Mungkin Pak Amir Mahmud nanti bisa bantu itu aplikasi apa saja yang bisa kita terapkan di kelas. Kemudian apa tadi dari pertanyaannya Ibu Risnawati, kegiatan ekstrakurikuler apakah hanya itu Bu, mungkin bisa saya jawab nanti itu Bu. Oh iya. Nomor 2 mungkin bisa itu saja. saja mungkin pertanyaan saya untuk tidak tabe. Bisa serahkan kepada Pi kan jawaban. Iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Begini teman-teman ya, tidak apa-apa Ibu Supriyati Nur menjawab dulu. Kalau kemudian ada yang akan menambahkan itu dipersilahkan. Jadi baik, ya. Jadi baik mungkin Ibu Supriyati Nur bisa melanjutkan dulu. Silahkan. Terkait pertanyaannya tadi kegiatan ekstrakurikuler apakah kegiatan ekstrakurikuler itu hanya dapat dimasukkan di ekskul saja? Kegiatan apa lagi? Bu Rosdiana Rasak, silahkan dulu. Permainan tradisional. Ekskul saja. Kalau menurut apakah permainan permainan tradisional ya? Apakah permainan tradisional itu hanya dapat diterapkan di ekskul saja atau bisa di dalam proses pembelajaran? Kalau bisa silakan dijelaskan. Kalau proses, terima kasih banyak. Ini sepengetahuan saya saja. Mudah-mudahan nanti bisa ditambahkan dari ilmu-ilmunya teman-teman. Permainan tradisional, saya rasa di setiap sekolah, di setiap jenjang itu kan ada pelajaran olahraga, ya kan? Nah, kalau misalnya guru olahraga ingin mengcombine dengan misalnya olahraga tradisional maupun olahraga yang baru, itu saya rasa bisa, ya. Bukan hanya di kegiatan ekstrakurikuler. Dan banyak sebetulnya penerapan kegiatan
kegiatan olahraga tradisional ini. Salah satunya misalnya mungkin setiap sekolah, setiap akhir tahun pelajaran atau setiap akhir semester itu kan biasa mengadakan porseni. Nah, dari porseni ini mungkin bisa dimasukkan beberapa permainan-permainan tradisional yang bisa diikutkan dalam perlombaan-perlombaan di kegiatan porseni itu. Jadi bukan hanya sebagai kegiatan ekstrakurikuler, karena di jenjang saya sendiri di SMK itu tidak ada olahraga tradisional masuk dalam ekstrakurikuler. Mungkin olahraga-olahraga tradisional ini lebih ditekankan ke pendidikan jenjang dasar. Kenapa? Karena permainan tradisional itu kan kita punya filosofi-filosofi mungkin ya. Seperti misalnya Mak JK. Apa filosofi dari Mak JK? Mungkin nanti Pak Andi Alimudin bisa menjelaskan. Apa filosofi dari Kasti? Saya tidak tahu ya apakah itu masuk permainan tradisional. Saya juga tidak terlalu banyak tahu apa saja yang masuk permainan tradisional. Tapi saya rasa ini diterapkan di jenjang dasar karena itu ada filosofi-filosofinya yang bisa kita ajarkan apa sih arti Mak JK itu, apa nilai-nilai yang ada di Mak JK itu kita terapkan anak-anak didik kita, ya kan? Karena dasarnya pendidikan budi pekerti seperti filosofi dari Ki Hajar Dewantara, pendidikan budi pekerti ini harus kita bisa terapkan di jenjang usia paling dini. Kenapa? Ya. Agar budi pekerti ini bisa tertanam menjadi karakter dalam peserta didik yang bisa nanti mereka bawa sampai seumur hidup. Mungkin bisa tambahan dari saya. Mungkin tentang permainan tradisional bisa ditambahkan oleh Pak Andi Alimudin. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kembalikan kepada Pak Muhammad Aska, silahkan Pak Andi Alimudin menambahkan jawaban dari Ibu Supriyati Nur. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Pertanyaan Bu Rusna tadi, apakah permainan tradisional dimasukkan dalam kegiatan ekstra ataukah hanya di lingkungan proses pembelajaran saja? Jadi sepakat atau sama tadi apa yang disampaikan oleh teman saya Ibu Suprihatin mengenai masalah olahraga tradisional. Saya kebetulan di bidang saya itu adalah guru olahraga SD. Jadi pertama seharusnya iya kegiatan ekstra itu harus dimasukkan ke dalam permainan olahraga tradisional. Itu harus ada di kegiatan ekstrakurikuler karena itu untuk menguatkan. Karena kalau tidak ada tidak dimasukkan kegiatan ekstra itu, maka kegiatan permainan olahraga tradisional itu pada akhirnya akan hilang dengan sendirinya. Terus yang kedua, ini mengenai masalah permainan olahraga tradisional, alhamdulillah di sekolah saya di jam-jam istirahat anak-anak itu ada yang bermain hadang, ada yang bermain lompat lari karung, ada yang maka dendeng, ada yang wasalo. Karena di lapangan sekolah saya itu alhamdulillah memang ada tempatnya, ada lapangan yang saya buatkan. Jadi bukan hanya di kegiatan ekstra saja mereka lakukan permainan olahraga tradisional, akan tetapi di jam-jam istirahat anak-anak melakukan itu. Yang suka main masalo silahkan gabung dengan teman-temannya masalo, karena masalo itu kan ada permainan itu adalah permainan beregu, 5 orang melawan 5 orang. Beda kalau lari karung misalnya, itu individu. Beda lagi dengan Majeka. Majeka itu adalah individu. Jadi terus yang ketiga, yang pertama tadi adalah kegiatan ekstra harus dimasukkan. Yang kedua di jam-jam istirahat itu anak-anak melakukan tanpa disuruh. Mereka berbaur dengan sendirinya. Dan yang ketiga itu adalah di jeda semester. Apa yang disampaikan tadi Ibu Suprihatin, bahwa di setiap jeda semester saya melakukan porseni. Kalau olahraganya itu saya yang menghandle. Alhamdulillah anak-anak antusias. Saya di kelas awal itu majekanya itu beda dengan kelas tinggi. Ya, kelas awal majekanya itu pakai kadaro, tempurung kelapa. Ya.
mungkin teman-teman tahu kalau kelas 4, 5, 6 AJK-nya itu pakai bambu. Karena kalau jangan sampai semuanya pakai bambu, anak kelas awal 1, 2, 3 itu belum mampu pakai bambu. Karena itu kan melatih keseimbangan kalau AJK. Lari karung juga, anak-anak sangat antusias sekali. Alhamdulillah, anak-anak kalau persoalan hadiahnya siapa? Buku. Tapi bukan dia tidak melihat seperti itu. Dia melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang menggembirakan. Olahraga tradisional itu adalah olahraga yang sangat menggembirakan. Jadi untuk sementara mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Walaupun nanti teman-teman di kelompok B1 belum merasa puas, nanti bisa ditambahkan lagi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Bagaimana Bu Rosdiana Rasak? Sebelum menjawab, saya kembalikan dulu kepada Bapak Muhammad Aska dan Bu Risnawati. Bagaimana Pak Muhammad Aska dan Bu Risnawati atas jawaban dari teman kami dari kelompok B2? Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Secara keseluruhan tadi jawabannya itu saya rasa mungkin sudah cukup. Tapi saya berasal dari latar belakang mapel informatika ya. Saya semakin penasaran dengan aplikasi-aplikasi apa saja yang digunakan. Iya, saya penasaran kan saya dari mapel informatika juga. Ya, siapa saya bisa terapkan nanti. Ya, baik Bu. Ya, sebentar ya, saya tahan dulu pertanyaannya Pak Muhammad Aska. Silahkan, bagaimana Ibu Risnawati? Ya, terima kasih banyak Bu atas kesempatannya. Tadi jawabannya alhamdulillah sudah dapat kami terima bahwa tadi jawabannya dari kelompok B2 mengatakan bahwa permainan tradisional itu bisa dimasukkan di kegiatan ekstrakurikuler. Jadi menitik beratkan pada keterampilan anak. Dalam permainan tersebut. Nanti mungkin ada pertanyaan lagi. Ya. Dari jawaban tadi. Ya, betul. Terima kasih Bu Risnawati atas tanggapannya dan juga Pak Muhammad Aska. Apakah ya, saya persilakan kepada Ibu Rosdiana Rasak dulu untuk menambahkan, karena saya lihat Pak Amir Mahmud juga mungkin akan menanggapi. Silakan. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, terkait dengan pertanyaan tadi Mama Aska, mungkin masih ada yang mengganjal ya tentang aplikasi seperti apa saja. Mungkin ini menjadi pembelajaran ya, juga mungkin menjadi suatu penemuan baru nanti untuk guru TIK, aplikasi seperti apa yang seharusnya bisa dititik-beratkan. Kalau saya tadi sedikit Pak Aska juga menyinggung tentang literasi ya, sesuai dengan perkembangan ya, yang sempat mungkin terlintas mungkin belum kesampaian untuk disampaikan. Seperti yang kita ketahui bahwa di Mota Lokal itu ada bahasa daerah. Nah, itu adalah salah satu bentuk literasi yang mungkin kita tidak sadar bahwa itu adalah sosial kultur yang menggambarkan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan mungkin singkatnya seperti itu. Dan terkait dengan pertanyaan Bu Risnawati ini yang mengatakan bahwa apakah permainan tradisional itu hanya untuk diterapkan di eskul saja. Ya, saya sendiri sebagai guru pendidikan agama Islam pasti bertanya-tanya seperti apa sebenarnya yang harus saya terapkan permainan tradisional ini di dalam proses pembelajaran saya. Tapi setelah saya pelajari, saya bisa menerapkan Hompimpa Leho Gambreng, dan ya, itu merupakan salah satu bentuk bisa kita gunakan dalam pembagian kelompok. Jadi kita bisa bermain
bermain juga, bermain tradisional yang bahkan sejak dulu mungkin bahkan saya pernah memainkannya sampai sekarang bersama dengan anak-anak, dan itu bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dan tidak selamanya kita harus setidaknya ada gambaran seperti inilah permainan tradisional. Bisa kita tambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti yang telah dijelaskan tadi, mungkin dibahaslah di di kelompok B1 tadi. Mungkin seperti itu penjelasannya singkat dan tambahan dari saya, dan benar telah disampaikan dari teman-teman oleh Berarti Nur dan Pak Dili mungkin tentang gambaran dari permainan tradisional ini. Ya, terima kasih moderator. Ya, terima kasih Bu Rasdiana Rasak. Saya lihat ada 2 orang yang mengacungkan tangan. Jadi sepersilahkan dulu kepada Pak Amir Mahmud untuk memberikan tanggapan. Silahkan Pak Amir Mahmud. Baik, terima kasih kesempatan diberikan. Ya, sebenarnya hanya ingin menanggapi kembali dari petikan pernyataan dari jawaban dari Ibu Suprihatin Nur. Mungkin saya salah membaca kalimat yang beliau sampaikan, tapi mohon diluruskan kalau salah. Saya tadi sepertinya menangkap bahwa ada pesimis. Ada sikap pesimis tentang menerapkan pembelajaran bermain di lingkungan SMK atau SMA. Bukan basic. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada saat beliau menjelaskan seakan-akan selalu menunjuk ke Pak Andi Alimuddin yang notabene adalah guru tingkatan SD. Ya, mohon maaf kalau saya ngomong sambil ada canda-candanya. Terus bahwa filosofinya Ki Hajar Dewantara adalah menitik beratkan bahwa anak itu pada kodratnya selalu ingin bermain. Memang sih kalau pengkategorian umur dengan sikap mental anak-anak itu kalau di jenjang SMA SMK itu sudah masuk di penggolongan di remaja, ya, anak-anak remaja dan dewasa. Nah, saya kembalikan kepada Suprihatin. Apakah tanggapan saya tadi itu, penangkapan saya ada aura-auranya seperti itu atau memang hanya saya yang salah? Mohon maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Amir Mahmud, terima kasih atas tanggapannya. Sebelum ke Ibu Rahmaningsi, saya serahkan dulu kepada Ibu Suprihatin Nur untuk menanggapi balik dari tanggapan dari Pak Amir Mahmud. Rasa-rasanya ini diskusinya sudah mulai alot ya. Silahkan. Terima kasih. Kalau dibilang pesimis untuk menerapkan permainan tradisional ini di jenjang atas, saya rasa bukan pesimis Pak ya. Bukan pesimis, karena tadi saya juga mengungkapkan bahwa di sekolah saya permainan tradisional itu itu biasa dimasukkan di kegiatan-kegiatan porseni, dilombakan dalam kegiatan porseni. Tapi ketika dia dimasukkan dalam kegiatan ekstrakurikuler itu belum ada. Mungkin memang kenapa saya selalu menunjuk ke Pak Andi Alimuddin, karena beliau pakarnya untuk permainan tradisional. Tapi karena yang ditanyakan tadi oleh Ibu Trisna, apakah permainan tradisional ini hanya ada di kegiatan ekstrakurikuler, tidak dimasukkan dalam pembelajaran. Nah, kalau saya tadi menjawab menyangga bahwa ini bisa dimasukkan ke mungkin terkhusus pelajaran olahraga PJOK. Tapi kalau untuk pelajaran-pelajaran tertentu lainnya, mungkin yang kita bisa terapkan adalah filosofi-filosofi dari permainan tradisional ini, nilai-nilainya, entah itu kerjasamanya, mandirinya, kekuatannya, usaha, kerja keras, kerjasama, dan lain sebagainya. Itu kan filosofi-filosofi dari kegiatan permainan tradisional ini. Kemudian saya pesimis, saya tidak pesimis, karena saya senang melihat siswa saya ketika porseni, kemudian ada olahraga-olahraga tradisional dilombakan, satunya mungkin lari karung, kemudian bakea, makan kerupuk mungkin masuk, itu sangat antusias siswa, dan itu
sangat effortnya Nana untuk ikut itu ya sangat besar. Jadi bukan pesimis ya. Itu saja mungkin sanggahannya dari saya. Kemudian untuk Pak Aska, saya minta maaf suhu karena saya sendiri tidak tahu aplikasi apa, tapi menurut saya ketika misalnya ini tidak menutup kemungkinan bahwa seseorang bisa menciptakan games, menciptakan aplikasi-aplikasi, entah itu aplikasi untuk Android atau PC atau laptop, mereka bisa menciptakan games, permainan yang bisa memasukkan pembelajaran-pembelajaran di dalamnya dan mungkin mengkombinasikan dengan nilai-nilai filosofi yang ada dengan permainan tradisional ini. Seperti apa aplikasinya, saya juga terus terang tidak mahfum untuk berbicara tentang aplikasi ini. Itu saja mungkin dari saya, mungkin ada tambahan dari teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Amir Mahmud? Siap, Oke siap, ya. siap. Oke ya, tanggapan baliknya. Ya, baik. Ya, dari tadi Ibu Rahmaningsih sudah raise hand, jadi saya persilahkan kepada Ibu Rahmaningsih untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi ini mungkin bukan tanggapan, bukan pertanyaan, dan bukan jawaban. Cuman saya merasa terpanggil dengan mendengarkan tadi pertanyaan dari Bapak Muhammad Askah yang menanyakan bahwa bagaimana hubungan digitalisasi dengan penerapan kultur budaya. Kami merasa terpanggil karena kebetulan kami bergabung dalam suatu komunitas gerakan pemajuan budaya yang ada di Kabupaten Sopeng. Jadi mungkin sedikit berbagi ke aplikasinya. Kami memang lagi giat-giatnya ingin menggalakkan karena sebagian besar khususnya di tingkatan dasar, jadi untuk kultur sosial saya dulu kecilkan ke pembelajaran bahasa daerah itu sendiri dulu. Jadi melihat guru-guru yang bukan notabene mata pelajaran bahasa daerah itu terkadang minat untuk mengajarkannya itu tidak ada atau kurang. Karena disebabkan mungkin dari metode dan model yang kurang menarik. Jadi disinilah kami, komunitas kami membuat gerakan pemajuan budaya, salah satunya adalah bagaimana mengajak guru-guru, merangkul guru-guru untuk lebih kreatif dalam mendesain pembelajaran bahasa daerah, khususnya di sekolah dasar, di mana tidak ada mata pelajaran khusus yang mengampu mata pelajaran ini. Sedikit berbagi mungkin, jadi salah satu aplikasinya yang bisa kita gunakan yaitu membuatkan website pembelajaran bahasa daerah, tentunya sudah lazim bagi kita. Dan yang paling menarik yang pernah kami buat di sini adalah membuat games yang di dalamnya kami masukkan pembelajaran bahasa daerah, atau yang lebih rinci lagi mengenal huruf lontar misalnya. Itu kami rancang berbentuk games yang kami buat melalui aplikasi berbasis website, berbasis online, yaitu WordWall. Mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita. WordWall di sini kemarin banyak yang mengeluhkan bahwa sulit untuk memasukkan untuk bahasa daerah karena harus memasukkan aplikasi bahasanya dan sebagainya. Tetapi ternyata kami bisa mensiasatinya sehingga alhamdulillah kami bisa membuat beberapa games yang di dalamnya berkaitan dengan bahasa daerah, dan itu sudah digunakan oleh beberapa guru di sekolah dasar yang ada di komunitas kami. Itu untuk permainan games. Kemudian untuk tes online, banyak juga kemarin tes online yang mengeluhkan bahwa susah untuk kemarin kan banyak yang ujian akhir, ujian tengah semester sudah mulai menggunakan formulir ya, Google Formulir. Banyak yang bertanya, katanya sulit untuk memasukkan ketika masuk ke mata pelajaran bahasa daerah. Setelah kami mengadakan diskusi, melakukan berbagai uji coba, ternyata kami bisa menemukan salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menjadikan pembelajaran bahasa daerah ini ujian berbasis online juga, yaitu menggunakan aplikasi Live Worksheet. Jadi mungkin itu saja Pak, ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan yang digunakan di mata pelajaran lainnya. Kami cuma merasa terpanggil ini untuk membagikan sedikit kepada teman-teman bahwa adanya konteks sosial kultural yang ada di daerah kita, itu kita bisa majukan, bisa kita lestarikan kembali, dikaitkan dengan digitalisasi, itu bisa insya Allah. Itu saja mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya rasa jawaban-jawabannya sudah sangat jelas. Pertanyaan dari Pak Muhammad Aska itu tentang aplikasi-aplikasi sudah dijawab oleh teman-teman. Ternyata sudah ada website, aplikasi dan games yang digunakan untuk menerapkan sosiokultural dihubungkan dengan digitalisasi. Kemudian dari Ibu Risnawati tadi ekskul ya, permainan tradisional apakah hanya dimainkan, permainan tradisional apakah hanya diterapkan di kegiatan ekskul ataukah dapat dimasukkan dalam pembelajaran. Dan dan teman-teman yang lain juga sudah menjawab. Yang dapat saya dengar tadi itu ada dari Ibu Rasdiana Rasak, ternyata dapat dimasukkan dalam dalam kegiatan pembelajaran, misalnya ketika mau melakukan pembagian kelompok, melakukan home pimpa. Dan ada lagi satu itu bisa digunakan misalnya tuntung pene, pernah dengar tuntung pene sama nalojo ya gitu ya mungkin. Ya, saya kira itu sudah sangat jelas. Baik, apakah kami masih ada waktu Bu untuk melanjutkan sesi kedua? Silakan kalau masih mau melanjutkan. Oh ya, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita buka pertanyaan untuk sesi kedua. Jadi 2 pertanyaan kembali. Silahkan yang ingin bertanya. Sudah sesi kedua tadi. Baru, iya tadi tidak. Tanggapan tadi itu. Belum Bu. Oh. Ini karena alotnya, ya diskusinya lumayan alot sehingga kita lupa bahwa ternyata kita masih berada di sesi pertama. Ya. Baik Bapak Ibu, silahkan jika ada yang ingin bertanya kita buka untuk sesi kedua. Tidak masalah, silahkan lanjut. Iya Bu, makasih Bu. Satu pertanyaan boleh? Silahkan Pak Amir Mahmud. Iya. Ibu Aminugraha mungkin, Ibu Aminugraha. Ibu Rahmi tadi angkat tangan. Ibu Maningsi. Mungkin salah tindis. Oh iya. Ibu Rahmi salah Maningsi mungkin. Boleh jika ada waktu. Lagi mengetik. Tapi ada Pak Amir lah. Tangan. Ya Pak Amir lah. Pak Amir Mahmud. Ya. Pak Amir Mahmud, silahkan. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Muhammad Aska bahwa beliau adalah background-nya IT, saya dengan tidak usah sebut yang lain. Saya sendiri juga dari elektronika, ya sedikit-sedikit juga bergelut ke IT. Jadi mindset pikiran kami itu selalu teknis. Ya, Alhamdulillah kelompok kita komplit. Selalu teknis, jadi berpikir praktis dan teknis. Nah, kira-kira nih, secara teknis saya bertanya bahwa kira-kira teknisnya, kalau misalnya kita belajar, kami mengajar sampelnya lah, teknis seperti apa ya, kira-kira jika di-combine pembelajaran tradisional, terutama di kelas kami yang membelajarkan misalnya IT, komputer. Secara teknis banget ini saya pertanyaannya Pak, Bu. Kira-kira mungkin Bapak Ibu sudah bisa membayangkan kira-kira ketika kita membelajarkan anak tentang pembelajaran IT, kalau dulu di SMP namanya Teknik Informasi dan Komunikasi Pak Askari, masih ada Pak ya? Iya Pak. Iya, itu masih ada Pak. Iya, masih. Iya, saya juga dulu pernah sebelum di SMK, saya dulu di SMP. Kira-kira teknisnya seperti apa itu Bapak Ibu? Ketika misalnya saya mengajarkan Microsoft Word atau Excel kah atau PowerPoint, terus mau di-combine dengan permainan tradisional. Ya, maksudnya Kak, kira-kira ini di-combine permainan tradisionalnya yang dimasukkan atau penerapan nilai-nilai filosofinya dari permainan ini saja?
Karena saya rasa kalau permainannya kan filosofi hakikat yang mau dicapai itu kan akan mengikut, misalnya saling menghargai, sifat atau sifat lebih kan itu mengikut ke kegiatannya. Itu nilai yang kita ingin capai, tetapi pada praktiknya adalah kita ingin melakukan permainan. Ya. Nah, pertanyaannya mungkin kaitannya IT. Ketika misalnya saya membelajarkan IT komputer, terus saya mau menerapkan permainan tradisional di dalam kelas, kira-kira teknisnya seperti apa ya? Ya, oh ya, dipahami. Sama seperti Ibu Rasdiana Rasa tadi. Ya, dipahami, kalau yang tadi Bu Meningsi sampaikan bahwa misalnya dia membelajarkan masalah ketika itu lawan berhasil kita sentuh, dia bisa melanjutkan permainan ketika misalnya dia mampu menjawab pertanyaan dari lawan. Jadi menggugurkan batalnya melanjutkan permainannya karena berhasil menjawab pertanyaan. Nah ya. Misalnya dalam kelas nih membelajarkan IT. Ya, betul. Terima kasih atas pertanyaannya, Pak. Yeah. Sama seperti kebingungan Ibu Rasdiana Rasak tadi, Ibu Rasdiana Rasak tadi itu kan backgroundnya agama. Dia bingung juga menerapkan permainan tradisional di pelajaran agama. Ternyata beliau menemukan ide sendiri tentang bagaimana caranya dia menerapkan permainan tradisional dalam pembelajarannya. Kemudian dari pertanyaan Pak Amir itu bagaimana cara masuk permainan tradisional dalam pembelajarannya juga yang berhubungan dengan latar belakang IT. Iya, ternyata di sini banyak suhu ya. Di sini alhamdulillah komplit. Ada berbagai macam latar belakang, guru SD, guru agama, informatika. Alhamdulillah terlalu banyak suhu. Jadi komplit kelas kita komplit, alhamdulillah. Jadi silahkan yang ingin menjawab pertanyaan dari Pak Amir Mahmud. Saya mungkin. Ya, silahkan Bu Suprihati Nur. Oke, terima kasih. Meskipun saya juga berpikir teknisnya seperti apa, tapi yang pertama mungkin tidak selamanya semua permainan tradisional itu secara teknis mungkin bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Yang pertama, kalau nilai-nilainya entah itu misalnya kerjasamanya, kemandiriannya ketika diterapkan dalam pembelajaran TIK, misalnya rasa ingin tahunya, keberaniannya, kemandiriannya, kegigihannya terapkan. Mungkin, tapi kalau secara teknis mungkin tidak salah, Mas JK. Mungkin saya juga berpikir teknisnya seperti apa. Tapi mungkin kita bisa mencari cara lagi. Ketika anak jenuh dalam pembelajaran, kita bisa membuatkan icebreaker dalam pembelajaran. Jadi kita membuat kita terapkan sistem masalah, misalnya kita buatkan permainan. Kamu boleh lewat kalau kamu bisa menjawab ini. Kamu bisa lewat kalau kamu bisa menjawab pertanyaan ini. Apa fungsi CPU? Apa memori? Apa fungsi keyboard? Yang mana termasuk software kan mungkin. Nah, jadi saya sendiri sama pikirannya bagaimana terima, tapi kalau nilai-nilainya iya bisa nilai-nilainya. Dan kalau dalam pembelajaran secara langsung mungkin tidak, tapi ketika kita selipkan melalui mainan icebreaker misalnya ya kan, kita buatkan jeda anak-anak mungkin sebelum materi atau pertengahan materi atau di akhir materi, kita mungkin bisa terapkan itu ya, permainan seperti itu.
masa lo makawa, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak bisa lewati batas ini kalau kamu misalnya tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Jadi kita buatkan mungkin petak-petaknya dalam ruangan, kemudian kita buatkan kuis. Jadi kita bentuk permainannya misalnya masa lo semacam bagi dua kelompok. Kelompok A yang bertugas menjaga gawang misalnya, dia harus memberikan pertanyaan. Ketika kamu tidak bisa, kamu menjadi sandranya kami. Itu kan bisa seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, triknya seperti apa? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suprihatinur atas jawabannya. Saya lihat di message juga ada jawaban dari Bu Rahmaningsi yang mengatakan salah satu nilai kultural yang bisa diterapkan dalam pembelajaran TIK yaitu bagaimana mereka belajar andri menggunakan fasilitas komputer di sekolah. Jadi seperti itu saya kembalikan kepada Pak Amir Mahmud. Bagaimana? Sebenarnya ini intinya tadi pertanyaan saya waktu sanggahan pertanyaan pertama untuk Suprihatinur. Ternyata saya dapatkan jawaban memang keraguannya di situ di teknis. Terima kasih Bapak Ibu. Jawabannya baik Bu. Baik Bu. Diskusi Bapak Ibu semuanya sudah bisa menerima penjelasan dari lawan pihak. Saya kira banyak hal ya, banyak hal. Jadi anak TK bahkan SD, SMP, SMA itu menuntut kreativitas seorang guru bagaimana mengemas budaya lokal itu untuk diselipkan di dalam pembelajaran. Maka pilihlah topik yang sesuai dan budaya lokal yang sesuai untuk disisipkannya. Jadi tidak di semua tempat, tapi disesuaikan, ya, disesuaikan. Atau misalnya akan ditempatkan untuk speaking juga bisa, atau mau kalau bisa, kalau itu membutuhkan waktu lama untuk ekstrakurikuler juga bisa, misalnya seperti menari tarian daerah itu kan lama ya, itu bisa untuk ekskul. Tapi kalau yang sifatnya permainan sesaat itu bisa untuk speaking, bisa juga. Bahkan orang tua-tua seperti kami, Bapak Ibu, diberikan yang sedikit hanya seperti itu akan tambah semangat terus berpikirnya, apalagi kalau anak, hanya sederhana sekali. Jadi bagaimana kita mengemas dengan waktu yang sedikit atau waktu yang banyak kita sesuaikan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, saya tarik dari benang merah bahwa dari hasil diskusi Bapak Ibu hari ini sangat memuaskan, semuanya aktif. Dan dari tentang pertanyaan konteks sosiokultural di daerah Anda yang sejalan dengan pemikiran KHD, yaitu sudah disebutkan berbagai macam, itu ada apa tadi sipaka lebih, sipaka apalah lebih ya. Iya, saya menjadi bertambah kosakata itu adalah bahasa Bugis. Sabugis. Iya, yang artinya. Kalau tape, bahasa Bugis artinya apa itu? Tape. Permisi. Oh, punten. Nanti kapan-kapan bisa setting, saya kasih tahu ya, biar saya bisa belajar bahasa Bugis juga. Iya, Bu. Terima kasih. Jadi sosiokultural itu disesuaikan dengan materi pembelajaran yang ada diselipkan. Jadi di semua jenjang, bahkan sampai orang tua, misalnya pada saat perayaan hari ulang tahun atau apa, ibu PKK, bapak-bapak bisa loh berlomba dengan permainan tradisional, akan lucu sekali itu kelihatannya dan meramaikan suasana. Jadi pada momen-momen tertentu bisa kita selipkan. Begitu ya Bapak Ibu. Ya, tetapi dikemas dan disesuaikan dengan kebutuhan siswa dan usia siswa. Sehingga akan menarik dan menyenangkan. Apalagi sekarang di zaman IT, digital, maka kita juga bisa menggunakan IT atau digital untuk memasukkan permainan tradisional. Begitu ya Bapak Ibu? Iya Bu. Nah, berikut untuk bagaimana pemikiran
KHD dapat dikontekstualkan sesuai dengan nilai-nilai luhur kearifan budaya daerah, asal yang relevan menjadi penguatan karakter murid sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat pada konteks lokal sosial budaya di daerah Anda. Paling tidak ada bahasa daerah. Di setiap daerah ada bahasa daerah. Nah, kemungkinan kalau di tempat-tempat Bapak Ibu itu bisa menerapkan dalam pembelajaran. Kalau di tempat kami, kemudian dengan SK Gubernur, itu setiap hari Kamis kita menggunakan bahasa Jawa, bahasa daerah. Di segala lini, rapat pun begitu. Gitu. Nah, kemungkinan ada lagi suatu sekolah yang menerapkan English Day. Setiap hari Sabtu berbicara dengan bahasa Inggris sederhana. Namun kalau belum bisa ya campur-campur, itu masalah. Karena itu bahasa internasional. Ada lagi mungkin sekolah-sekolah yang berbackground Islam atau sekolah negeri yang sudah mengemban juga mungkin untuk berbahasa Arab. Ya, mungkin bisa. Jadi terserah bagaimana sekolah itu mau mengemas. Jadi itu bergantung dari satuan pendidikan masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Bisa dikemas dengan berbagai macam cara. Apakah bisa dimasukkan dalam kurikulum? Seperti bahasa daerah bisa. Masukkan kurikulum. Kalau misalnya tidak ada di intrakurikuler, bisa kan dimasukkan di dalam ekstra. Nah, misalnya kalau bahasa Jawa kok ekstrakurikuler apa? Misalnya menciptakan puisi bahasa Jawa namanya keguritan. Bisa kan Bapak Ibu? Anak-anak sekarang, ya saya guru IMES itu bahasa daerahnya kalau di sini bahasa Jawanya kurang bagus. Nah, seperti itu. Bisa untuk melestarikan budaya itu berbagai macam cara, tergantung dari lembaga atau satuan pendidikan masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu. Tapi juga tidak harus semuanya bisa masuk begitu. Paling tidak ada yang masuk bertahap. Kemudian sepakati suatu kesatuan pemikiran KHD yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah Anda sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Anda yang dapat diterapkan. Nah, itu dikuatkan, yang bisa diterapkan, dikuatkan, dibimbing ya, kemudian ditebalkan supaya lebih tampak. Artinya kalau ada kan anak-anak ya, ini contoh ya. Sekarang kalau mau mencari anak untuk lomba bahasa Jawa di tempat kami khususnya, itu sulit sekali. Mencari seorang guru yang mampu menyanyi Jawa di dalam di tempat kami, nembang Jawa, mocopat yang ada 11 macam itu jarang sudah guru-guru itu. Jarang. Bahkan kadang-kadang menyampaikan bahasa di depan umum, kalau di bahasa Jawa itu ada antara yang lebih tua dengan yang lebih muda, itu tingkatannya bahasa kromonya berbeda. Bahkan lebih sulit dari bahasa Inggris. Ya, itu banyak yang kadang-kadang keliru, maka kita juga pelan-pelan harus membenarkan sebagai seorang tenaga pendidik. Saya selaku pengawas kalau ada guru yang berbicara agak salah, kita terima dulu, lalu pelan-pelan, Ibu seharusnya tadi begini, gitu, dan seterusnya. Ibu dengan anak-anaknya, anak didiknya juga bisa seperti itu. Jadi diterapkan, tidak harus pas pembelajaran juga. Jadi pada momen-momen tertentu bisa dijadikan sebagai pembiasaan yang akan membentuk karakter siswa. Misal, ada SD yang membiasakan setiap pagi kelas rendah membaca juz amma, surat apa misalnya, 1 atau 2, otomatis nanti hafal, pindah lagi itu nanti akan menjadikan karakter anak hafal dengan surat-surat juz amma. Ada itu. SD negeri juga ada karena saya pernah juga. Itu pengalaman pribadi, saya pernah memimpin menjadi kepala sekolah, suatu SD dibuat untuk karakter menghafal berapa surat setiap kelas sampai kelas 6 sehingga mereka mampu menghafal juz amma itu. Tidak hanya sekolah yang berbackground Islam, sekolah yang berbackground negeri pun boleh. Ya, itu seperti itu. Bapak Ibu kiranya penjelasan dari kita semuanya, dari teman-teman kita semuanya sudah bisa diterima ya Bapak Ibu? Insya Allah Bu.
Bisa? Ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti ke depan Bapak Ibu semuanya kita akan lebih semangat. Namun season awal dulu kita juga mengalami beberapa trouble. Saya juga cantik gemerop ya. Pertemuan pertama kok pengalaman seperti ini. Tapi kemarin yang kedua lancar semuanya. Kemudian ini yang ketiga, tadi siang saya mengalami trouble, listrik mati. Saya sampai mau pergi ke wilayah kecamatan lain, yaitu di kantor kecamatan kami bekerja. Saya telepon, nyala, saya mau pergi ke sana. Ternyata baru kemas, sudah nyala lagi, saya balik lagi. Tersita untuk membuka lagi. Siang tadi, ya tadi siang bahkan ya pagi ya. Kalau di tempat Bapak Ibu pukul 11 mungkin ya. Kemudian ini tadi juga agak sedikit, alhamdulillah sampai akhirnya kita bisa lancar karena Allah semata membantu kita semuanya. Itulah Bapak Ibu, karena sinyal kadang-kadang kita harus bersabar melalui pendidikan seperti ini. Kita selain untuk melatih kesabaran, kita untuk melatih toleransi kepada teman-teman kita. Perbedaan kita jadikan untuk kekayaan budaya dan untuk kita mengeluarga. Jadi bukan masalah untuk perbedaan bagi kita semuanya. Kita sama-sama orang Indonesia. Kita harus bersatu. Saya malah senang mendapat banyak pengalaman dari Bapak Ibu tentang bahasa Bugis. Saya ingin bisa bicara bahasa Bugis. Ya, nanti siapa yang sempat chatting-chattingan, saya mau tanya kalau ini bahasanya apa dan sebagainya. Kiranya Bapak Ibu bisa ya, kita tukar budaya melalui bahasa dulu karena jarak jauh. Begitu Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu-ilmu ini akan bermanfaat untuk kita sebagai bekal sebagai guru untuk mendidik anak-anak kita. Jangan kita dalam mendidik kita harus berpusat kepada siswa atau murid. Kalau nilai murid jelek, jangan langsung menyalahkan kepada anak. Tapi kita harus banyak merefleksi diri kita sendiri sebagai guru. Ya, kita harus merefleksi. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kebutuhan yang cocok untuk anak tersebut. Begitu kan Bapak Ibu? Jadi kita tidak boleh, harus merefleksi. Ya, sesuai dengan tuntutan nanti dalam penilaian atau asesmen. Sekarang ini namanya nanti kan ada penilaian apa gitu. Kita harus merefleksi. Tidak boleh menyalahkan anak. Jadi anak ibarat tanaman, maka kita rawat, kita pupuk, kita siram sesuai dengan kebutuhannya. Ada tanaman yang kebanyakan air malah mati, tetapi tanaman yang sedikit air malah mati. Jadi ada karakter yang berbeda, maka sesuaikan dengan kebutuhan anak. Itu intinya filosofi KHD. Jadi kita tidak boleh memaksakan, kamu harus masuk ini, kamu harus jadi ini, tidak boleh. Kita hanya, kalau dalam bahasa Jawa, ngetutke. Ngetutke itu apa ya? Tutmuri. Ya, kita hanya membombong, memberi masukan, memberi dorongan kepada anak, supaya menemukan jati dirinya sesuai dengan kodrat alam yang dimilikinya dan dikembangkan menjadi maksimal sehingga anak itu bisa berkembang dan bisa beraktualisasi diri di dalam masyarakat maupun di lingkungan lainnya. Begitu kan Bapak Ibu? Nah, itu tugas kita. Jadi sekali lagi saya berharap kita harus bijaksana kepada anak didik kita. Demikian juga saya kalau ada ibu-ibu di sini kok enggak masuk-masuk, ya saya cari. Kalau punya anak-anaknya 5 belum pulang 1, ya kita cari. Kalau sudah tahu alasannya kita tenang. Begitu kan Bapak Ibu? Ya, jadi intinya kita harus berlatih bersabar. Bapak Ibu, saya kira semuanya itu adalah orang baik-baik. Jadi insya Allah nanti akan diberikan jalan yang baik dan akan disolusi yang baik. Dan tak lupa, Bapak Ibu adalah guru-guru terpilih, guru-guru hebat yang sudah lolos dan menjadi peserta TPG. Maka silahkan untuk berkreasi, untuk berinovasi, untuk mengembangkan kompetensi masing-masing sesuai dengan tupoksi masing-masing di sekolah masing-masing, sesuai dengan lingkungan
kultural masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu.